Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas STAE yang beranggotakan Alif Dira Ramadan. Lian Rizky Gilang Saputra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu arsitek muda Indonesia, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang mengenai arsitek muda Indonesia. Industri properti yang terus berkembang menghasilkan beberapa tokoh-tokoh arsitek Indonesia yang mendunia dan sukses dengan karya-karyanya yang fenomenal di bidang rancang bangunan. Arsitek Indonesia di tengah tumbuhnya industri properti menjadi sebuah profesi bergensi yang perannya kian penting. Seorang arsitek Indonesia di dalam posisinya sebagai kreator dengan pengetahuan teknis memberikan seorang arsitek Indonesia peran kunci bagi keberhasilan sebuah mahakarya untuk berdiri kokoh dan megah. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki industri properti maju tak kalah dengan negara-negara lainnya soal karya-karya di bidang arsitektur. Karya-karya mereka berhasil meraih berbagai penghargaan internasional, perkembangan profesi pada bidang arsitektur yang terus menunjukkan tajinya baik di tingkat nasional maupun internasional, menghasilkan para tokoh muda sukses yang menjadi kebanggaan Indonesia. Selanjutnya yaitu biografi Ridwan Kamil. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, atau biasa dikenal sebagai nama Ridwan Kamil, lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971. Ia adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek merangkap dosen tidak tetap di ITB. Setelah lulus S2 dari University of California, Berkeley, Ridwan Kamil melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan 2 tahun kemudian mendirikan Urban, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai prinsipal PT Urban Indonesia, dosen jurusan teknik arsitektur di ITB, serta senior urban desain konsultan SOM, EDAW, dan SAA. Lalu mengapa kami memilih Ridwan Kamil sebagai arsitek muda yang kami bahas, yaitu karena Ridwan Kamil merupakan salah satu gubernur yang memiliki gelar S2 arsitektur di Indonesia dan memiliki penghargaan yang cukup banyak di kancah nasional maupun internasional. Beliau memiliki banyak penghargaan dikarenakan desain-desain bangunannya yang cukup menarik dan memukau. Salah satunya adalah bangunan Museum Tsunami di Aceh dan bangunan Marina Bay di Singapura. Dan masih banyak lagi karya beliau. Berikut karya-karya Ridwan Kamil yang kami bahas. Yang pertama ada Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh dibangun untuk mengenang bencana besar yang pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004. Museum ini dirancang oleh Ridwan Kamil yang menerapkan arsitektur metafora dan juga didesain sebagai escape valve agar bila bencana serupa terjadi di masa depan dapat menjadi tempat aman. Museum ini juga didesain Ridwan Kamil agar pengunjung dapat merasakan langsung saat bencana tersebut melanda. Karakteristik museum ini yang pertama menerapkan arsitektur metafora dan masuk dalam jenis tangible metafor. Yang kedua, Museum Tsunami Aceh juga merupakan escape valve. Dan yang ketiga, museum ini terlihat seperti kapal yang berlabuh sementara. Untuk konstruksi bangunannya, museum ini memiliki beberapa susunan seperti cahaya Tuhan, gelombang laut, tarian khas Aceh. Dan bangunan megah Museum Tsunami Aceh tampak dari luar seperti kapal besar yang sedang berlabuh sementara.
Sementara itu, di bagian bawah terdapat kolam ikan. Museum ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan tidak mustahil akan menjadi museum tsunami di dunia. Yang kedua adalah Masjid Al-Safar. Masjid Al-Safar yang artinya perjalanan merupakan masjid kedua yang dirancang atau dibangun Ridwan Kamil dengan konsep tidak beraturan sehingga menyatu dengan alam. Masjid ini dibangun Ridwan Kamil bersama dengan firma arsitek Urban Indonesia, berlokasi di rest area kilometer 88, jalur B, Jalan Tol Purbalingga arah Jakarta. Pembangunan Masjid Al-Safar dimulai sejak 11 Maret 2014 dan diresmikan pada 19 Mei 2017. Karakter Masjid Al-Safar berbentuk asimetris gaya arsitektur deskonstruksi. Kedua, bangunan menara masjid memiliki karakter vertikal dengan bentuk segitiga dari bawah yang meruncing hingga bagian atas. Bangunan toilet dan tempat wudhu memiliki karakter memanjang dengan bentuk massa bangunan dan dari bentuk murni geometri persegi panjang. Konstruksi bangunan pada Masjid Al-Safar berupa bangunan melebar yang terdiri dari 3 buah massa bangunan, yaitu bangunan utama masjid, bangunan tempat wudhu dan toilet, dan bangunan menara. Fasad dari ketiga massa bangunan ini menggunakan material aluminium komposit panel. Ruangan sholat di dalam masjid tidak memiliki kolom di tengah, karena bangunan atap dibuat dengan konstruksi bentang lebar. Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan dimulai pembangunannya pada tanggal 7 September 2009, bertepatan dengan 17 Ramadan 1430 Hijriah. Menunggu lama, tepat setahun kemudian masjid ini diresmikan pada bulan Agustus 2010. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Al-Irsyad Satya Islamic School, sebuah sekolah Islam internasional yang ada di Kota Baru Parahyangan. Karakteristik: memasuki ruangan utama masjid, sejauh mata memandang, ruangan berbentuk kubus dengan karpet merah dan hitam memanjang. Tidak terlihat detail ornamen seperti masjid pada umumnya. Di bagian atap terdapat 99 kotak persegi yang disinari dengan lampu. Uniknya, tepat di ujung setiap kotak ada guratan yang membentuk asma Allah. Jika kegelapan mulai menyelimuti, keindahan tersebar. 99 kotak persegi akan memancarkan 99 Asmaul Husna. Konstruksi bangunan. Penggunaan bahan material batu Cisangkan dari Karawang yang tidak jauh dari lokasi Masjid Al-Irsyad. Fasad bangunan ini didesain dengan maksud tersendiri. Ada tampilan fasad yang disebut super grafik yang memiliki pola-pola khusus, sehingga material batu Cisangkan ini harus diproduksi per modul secara khusus yang dapat digunakan untuk pola-pola super grafik tersebut. Warna pada fasad Masjid Al-Irsyad memiliki daya serap kalor yang cukup besar, sehingga panas yang diteruskan dalam ruangan akan besar juga. Namun, adanya insulasi pada kulit bangunan dan cross ventilation
akan menghantarkan angin yang optimal ke dalam ruangan dan radiasi panas akan mudah keluar. Konklusi karya-karya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah arsitek dan desainer Indonesia yang cukup berpengalaman di taraf nasional dan internasional, baik dalam karya rancang bangunan maupun kawasan binaan. Arsitektur dan desain interior yang dikaji terdiri atas 3 bangunan representatif, dalam arti dapat mencerminkan sebagian besar karakter karya arsitek, difungsikan sampai saat ini dan memiliki peran yang cukup besar bagi masyarakat luas. Karya Ridwan Kamil yang diteliti tanpa adanya keterkaitan yang kuat antara aspek ruang, site, material, dan pencahayaan. Komposisi bentuk geometri dasar yang disusun secara berulang, ditambah aplikasi material tekstur pada elemen fasad bangunan, merupakan karakteristik yang menonjol yang ditemukan di bangunan karya Ridwan Kamil. Permainan cahaya dan bentukan arsitektural yang menghasilkan estetika ilusi bayangan adalah karakter formal yang tidak hanya dapat dilihat namun juga dapat dirasakan sebagai output dan dari kreativitas Ridwan Kamil sepanjang proses perancangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.